Maaf nih, pengguna carrier Consina yang lama-lama, artinya produk-produk yang sebelum ini, itu nggak bakal lu dapetin detail-detail produk dari sini, apalagi di bagian busa yang digunakan pada back system kedua carrier ini. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Akhirnya setelah sekian purnama nih, Consina ini mengeluarkan carrier terbarunya juga. Karena kita tuh sekarang kayak udah bosan gak sih Consina tuh kapan gitu mengeluarkan produk baru, apalagi tas gunung. Karena setahu gue udah lama banget, udah lumayan lama lah ya ketika brand-brand pesaingnya, brand-brand gede kayak Iger, kayak Are bahkan udah mengeluarkan yang premium series. Consina kok lama banget untuk mengeluarkan carrier terbarunya. Akhirnya sekarang yang gua tahu ada dua nih, ada dua tas dari Consina, tas gunungnya yang terbaru, yaitu yang pertama itu ada Lutsental ya, terus yang kedua ini ada Rocamadour. Jadi ini carrier terbaru dari Consina. Untuk serinya Lutsental itu nanti akan gua review juga setelah Rocamadour ini tentunya, karena gua lebih tertarik kepada produk ini atau si Rocamadour ini karena bentuknya paling beda dan ada detail kecil nih, apalagi di bagian back systemnya yang mungkin maaf nih pemilik atau pengguna carrier Consina yang lama-lama, artinya produk-produk yang sebelum ini, itu nggak bakal lu dapetin detail-detail produk dari sini, apalagi bagian back systemnya di produk yang udah lu punya sekarang. Emang beda banget nih, signifikan banget nih produk Consina yang sekarang, yang Rocamadour sama Lutsental ini dengan produk Consina yang lama atau yang sebelumnya, apalagi di bagian busa yang digunakan pada back system kedua carrier ini. Nanti gue bahas gimana perbedaan detailnya di bagian belakang sini. Sekarang gue akan ngebahas dulu, akan gue kasih tahu dulu, ini carrier Consina terbaru kapasitas 50 liter, serinya Rocamadour. Jadi ini carrier terbaru dari Consina yang mana dari bahan yang kita lihat di sini berbeda, dari back system yang kita lihat di sini berbeda, dari bentuknya pun terlihat berbeda. Jadi kalau gua ngelihat bentuk dari carrier ini, gua nostalgia kepada carrier Osprey Kite 66 ya, atau Osprey Farview 50 liter. Kite sama Farview ini diklaim Women Series. Kalau ini kayaknya sih yang gua lihat ini tidak diklaim Women Series ataupun Men Series. Kayaknya sih ini unisex, cuman memang bentuknya lebih apa ya, lebar ke pinggir, nggak slim gitu model carriernya. Kalau yang Lutsental itu lebih slim, kayak carriernya Tarebi, kayak Alpine kayak gitu. Kalau ini lebih ke lebar gitu untuk modelnya. Jadi untuk si kapasitasnya 50 liter dan untuk harganya 746.000 harga ofisialnya, harga dari Consinanya. Cuman di toko yang gue beli tuh lagi diskon ya. Buruan lu sikat aja kalau emang nantinya lu suka. Ketika gua selesai menjelaskan, itu kayak 600 ribuan lah untuk harganya itu. Lumayan lah untuk diskonnya itu, lumayan dipangkas gede banget. Untuk warna yang disediakan gua bawa semua di sini untuk pilihan warnanya. Di sini yang paling depan ini yang gua review ini warna hitam atau warna grey lebih tepatnya ini. Terus yang di sini ini warna navy. Nah, ini warna navy-nya. Warna navy-nya itu terlihat lebih ke bordiran yang dipasang di sini, terus warna yang ada di sini, terus warna ornamen-ornamen di sininya warna navy. Untuk yang warna ketiga, warna hijau nih. Oke, warna hijau ini dominan ke hijau. Untuk warna utamanya juga ada keijo-ijoan, terus warna bordirannya juga lebih ke hijau terang. Terus detail-detail untuk si resletingnya juga, terus di bagian belakangnya juga ini warna hijau. Jadi ada 3 warna ya. Nantinya yang bisa lu pilih, lu lebih suka warna black atau grey, terus navy, atau yang warna hijau. Kalau untuk warna sesuai selera aja, yang penting kita tahu nih apa fitur-fitur yang ditunjukkan oleh Consina. Bisa gue bilang di awal, di sini Consina tidak hanya sekedar mengeluarkan seri baru, ya udahlah kita ngeluarin seri baru aja, yang penting upgrade gitu, enggak. Ada detail-detail kecil yang ditambahkan di sini, yang tadi gue bilang yang tidak dipunyai, yang tidak dimiliki oleh carrier Consina sebelumnya. Jadi kalau emang lu pengen beli tas ini, kerasa banget perubahannya. Entah lu yang mempunyai carrier Consina yang lama, ataupun lu yang tidak mempunyai carrier Consina, ini produk Consina yang berbeda dibandingkan produk Consina yang sebelumnya, sebelum tas Rocamadour ini. Kita bahas langsung.
Untuk harga tadi, untuk si kapasitas tadi, sekarang kita ke fitur-fiturnya. Bahan yang ada di sini menggunakan bahan yang beda nih. Kalau lo lihat detail di sini, ini menggunakan bahan Cordura dan menggunakan juga bahan 1000 denier polyester Cordura waterproof PU. Ya bisa lo lihat aja lah perbedaannya. Biasanya kan si Consina ini menggunakan bahan-bahan yang apa ya, kanvas, ada yang kanvas juga. Terus si tekstur yang ada di sini kebanyakan hexagon gitu, segi 6. Kalau ini benar-benar beda banget karena memang di sini untuk ketebalannya 1000 denier ya, lumayan tebal juga di sini. Plus di combine dengan Cordura di sini dan waterproof PU di sini untuk si bahan yang digunakan. Jadi bahan yang ada di sini karakternya itu cenderung lebih kayak polyester seperti biasanya, cuman lebih tebal gitu. Lo pakai carrier yang memakai bahan polyester selama ini kan kuat, awet gitu kan. Ini juga pakai bahan polyester, cuman untuk ketebalannya beda banget. 1000 denier, 1000 D untuk ketebalannya nih. Jadi terasa lebih tebal lah yang lo rasain nantinya ketika lo mempunyai tas ini. Jadi untuk jangka panjang kemungkinan bahan seperti ini akan awet dalam jangka yang panjang. Kita langsung bahas kepada fitur-fiturnya. Yang pertama kita ke bagian atas dulu nih, seperti biasa. Kita ke bagian top plate-nya dulu. Di sini ada top plate. Nih ada top plate di bagian sini yang mempunyai kompartemen satu kompartemen di bagian depan sini. Tuh, jadi di bagian belakangnya cuman sampai sini aja nih. Volume bagian 8 tuh nggak sampai belakang sini, cuman sampai tengah-tengah sini aja. Tuh, sampai sini aja. Terus ada ruangan di sini di depan. Jadi ruangannya tuh lebih ke bagian depan. Jadi dikasih top plate di sini yang mempunyai ruangan yang cukup untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan secara darurat untuk pengambilannya. Semacam headlamp kalau lu kemalaman, semacam flashlight kalau tiba-tiba hujan di perjalanan, atau ponco ketika tiba-tiba hujan bisa lu simpan di bagian depan juga. Terus kalau kita lihat ke pembukaannya nih, kalau kita lihat ke pembukaannya tuh ada bakal di kanan sama di kiri sini. Nah, ini ada bakal ya. Jadi setelah tadi kita jelasin top plate, pembukaannya kayak gini, ada bakal. Oke, sebelah sini juga ada bakal sini. Nah, di bagian top plate dalam itu tidak ada kompartemen ya, ngomong-ngomong ya. Nih, udah nggak ada kompartemen di bagian top plate dalam. Dan di bagian top plate-nya pun tidak bisa di adjustable di bagian sininya. Jadi ini udah paten pakai jahitan. Jadi disarankan tidak terlalu overload ya untuk melakukan packaging pada carrier ini, karena memang untuk si top plate-nya itu tidak adjustable, tidak dikasih tali tambahan, tidak dikasih ruangan tambahan di sini. Jadi jangan terlalu over lah untuk melakukan packaging pada tas ini. Untuk pembukaannya di sini masih menggunakan tali seperti biasa dan mode serut. Tuh mode serut kayak gini ya. Tuh, tinggal dibuka kayak gini aja. Nah, jadi segini aja nih untuk melakukan packaging tuh jangan terlalu over ketika mempunyai tas ini nantinya. Karena yang tadi gue bilang untuk si top plate-nya itu tidak dikasih ruangan plus atau ruangan tambahan. Oke, untuk bagian top plate-nya terbilang tidak terlalu gede, cukup aja gitu untuk penyimpanan barang-barang darurat. Sebelum kita ngebahas fitur-fitur lebih lanjut, ini kita bahas dulu untuk bagian dalamnya, karena suka banyak yang penasaran bagian dalam dari carrier ini kayak gimana gitu kan. Karena gue agak suka lupa, suka kelewat gitu. Nih, untuk di bagian dalamnya kayak gini. Kalau lihat di bagian dalam sini ada semacam tempat untuk water bladder ya, atau untuk tempat air nantinya. Di bagian dalam sini. Jadi ruangannya itu luas sebetulnya, 50 liter. Terus untuk di bagian bawah sini, nah untuk di bagian bawah sini ada sekat ya, ada sekat nih. Jadi ketika lu mau memisahkan barang-barang yang posisinya di paling bawah dengan posisi yang di tengah sini, bisa dipisahkan dengan tali pemisah yang ada di sini, atau lebih tepatnya bahan nih. Jadi dipisahin barang-barang yang di bawah sama barang-barang yang ada di tengah sini. Terus yang mau gua tunjukin lagi di sini, nah di sini ada frame yang digunakan oleh si Consina Rocamadour ini menggunakan double frame. Jadi untuk framenya posisinya ada di mana bang? Jadi posisinya tuh ada di bagian dalam sini. Lu buka aja, ini pakai bahan velcro, mudah dibuka. Jadi ketika nantinya lu mau melakukan perawatan atau mencuci, bisa ditarik aja. Di sini ada satu frame kiri, nih, tuh ada di kiri, sama di kanan satu. Nah, tapi ini jangan takut terpisah ya untuk si framenya. Jadi tinggal lu tarik gini aja. Nah, jadi langsung kelihatan bentuk si back system yang nantinya menempel ke punggung tuh kayak gini. Tuh bentuknya kayak gini. Oke, jadi kayak semacam cembung ke bagian depan, ngerucut lagi ke bawah, terus agak nyentrik ya, agak nyentrik ke bagian bawah sini. Jadi
menyesuaikan dengan bentuk punggung manusia ya. Jadi dibuat senyaman mungkin hingga akhirnya nanti kerasanya itu ya udah kayak meluk aja di punggung tuh, jadi terasa lebih enak gitu kan. Terus kita ke bagian front pocket, yang mana front pocketnya ini menjadi salah satu keunggulan, yang mana front pocketnya ini gede nih. Ini gue menyimpan salah satu jaket gue yang lumayan gede untuk packagingnya di bagian front pocket sini dan muat. Ini kita lihat. Jadi front pocketnya itu di bagian sini sampai bawah sini nih. Jadi dari tengah-tengah sini sampai ke atas ini adalah volume ruangan si front pocket dari Rocamadour ini. Dan gue masukin jaket yang lumayan gede untuk packagingnya. Tuh. Ini jaket gue segede gini ya. Ngomong-ngomong jaket gue segede gini. Dan ketika gue masukin ke sini, ini cukup banget. Kalau kita lihat, ruangannya segede gini. Kita lihat dari pinggir tuh, ruangannya segede gini. Nah, jadi lumayan gede ya untuk si front pocketnya. Cukuplah untuk menyimpan jas hujan 2 pieces atau flash sheet 3 pieces di sini cukup banget. Jadi untuk ruangannya itu, terus di depan sini nggak hanya front pocket besar aja, tapi ada extra pocket lagi di bagian sini nih. Ini di bagian sini ada extra pocket, yang mana ini ruangannya tentunya lebih kecil. Ini untuk penyimpanan barang-barang yang diperlukan secara darurat juga. Kalau di sini penyimpanan barang yang sementara gitu, kayak semacam jaket gunung yang sewaktu-waktu bisa dipakai, atau jas hujan yang sewaktu-waktu bisa dipakai juga. Dan di sini untuk ruangannya nih, ruangannya bisa lo lihat dari jahitan sini. Ini ruangan yang ada di extra pocket ini. Oke, itu untuk si front pocketnya menurut gue ini salah satu keunggulan, karena gue pribadi butuh banget untuk front pocket, untuk penyimpanan ponco lah, playseat lah. Itu benar-benar penting banget dari sebuah tas gunung. Nah, ini gue masukin masih aman ya. Terus di bagian bawah sini ada organizer front compartment. Jadi ketika lo mau mengambil barang-barang yang posisinya di bawah bisa lewat sini. Nih di sini jadi ada resleting. Ada resleting yang mana bisa dibuka. Tuh, jadi ketika lu mau mengambil barang-barang yang ada di bawah sini, seperti tenda atau sleeping bag, bisa langsung secara cepat dilakukan pengambilannya lewat bawah sini. Jadi ada resleting. Jadi resletingnya itu termasuk kecil, sebetulnya seperti layaknya quick access yang sering kita temuin di carrier-carrier lainnya, cuman ini lebih ke ngebukanya kayak gini nih untuk pembukaannya. Jadi jangan takut ketika nyampe tempat camp, lu panik, posisi tenda ada di bawah kan, harus mengeluarkan barang-barang dari atas, nggak usah. Jadi ini udah ada quick access di bagian bawah untuk pengambilan tenda atau sleeping bag di bagian bawah sini. Jadi aman. Terus di bagian depan sini ada detail kecil. Di sini ada holder attachment nih. Di sini ada holder attachment yang nantinya lu bisa pakai untuk menggantung apapun atau ditambahkan oleh tali webbing untuk menyimpan barang-barang yang ada di tengah sini juga bisa. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini holder-holder yang bisa digunakan nantinya ketika lu membutuhkan tempat ekstra gitu atau tempat tambahan di depan sini. Terus kalau kita ke bagian kiri dan kanan, di sini ada strap compression nih. Di kanan ada 2. Di kiri juga ada 2 untuk strap compressionnya. Kita buka dulu yang ini biar kelihatan strapnya. Nah di sini. Nah ini berguna banget untuk model-model carrier yang terbilangnya lebar kayak gini. Jadi strap compression ini benar-benar dibutuhkan untuk memperketat atau untuk membuat carrier ini menjadi lebih compact gitu ya. Tinggal lu tarik aja kayak gini. Jadi carriernya itu benar-benar padat gitu. Jadi lebih enak ketika memakainya pun lebih tidak goyang gitu, tidak berat ke kiri atau ke kanan, jadi dikompres oleh si tali-tali ini. Ada 2 talinya ya, ada 2 di kiri kanan, sama ada di sini juga. Di kanan 2, di kiri 2. Terus di kanan sini ada side pocket untuk penyimpanan tumbler botol minum nih. Yang mana ini memakai bahan-bahan elastis ya, bahan-bahan elastis. Jadi ketika lo menyimpan tumbler yang mempunyai volume agak besar, di sini bisa juga. Di kanan ada, sama di kiri juga ada. Nah ini ada batu nih. Nah di kiri juga ada, cuman bedanya kanan sama kiri. Yang kiri sini ada ornamen tuh, ada gambar-gambar kotak-kotak itu. Kalau yang kanan tidak ada. Kalau untuk fungsional sih sama aja. Terus untuk di bagian kiri sini ada rain cover. Jadi jangan takut untuk mengeluarkan biaya lagi untuk membeli rain cover dari Consina. Di sini udah include rain covernya. Nih udah ada rain cover dari Consina. Ini kalau gambar rain covernya masih sama, masih model yang dulu warna kuning kayak gini.
Yang pasti posisinya itu ada di belakang, ada di bagian sini nih, di bagian kiri kalau dari gua. Jadi udah include rain cover di bagian kiri sini. Oke, itu untuk bagian depan dari si carrier Consina Rocamadour ini. Menurut gua pribadi ada kelebihan sama kekurangan juga. Kelebihannya di sini dikasih front pocket yang bener-bener gede. Ada extra front pocket juga bahkan di bagian depan sini yang lebih kecil. Dan ada quick access juga di bagian bawah sini untuk pengambilan tenda dan lain-lain, itu bisa diambil secara mudah. Cuman yang menurut gua kekurangan bagi gua pribadi adalah di bagian si top lidnya itu tidak bisa menyimpan barang-barang yang banyak. Di sini menyimpan barang-barang yang kecil-kecil aja untuk bagian top lid, karena memang untuk top lidnya itu dibuat terbatas gitu, dibuat kecil aja, tidak bisa di-up ke bagian atas ataupun diperkecil ke bagian bawah gitu kan. Artinya untuk si bagian top lidnya itu cenderung lebih kecil lah. Tapi dikasih front pocket yang begitu luas. Plus ada extra front pocket dan ada quick access juga. Untuk fitur bagian depan sih menurut gua oke, artinya ini Consina ngasih fitur yang berbeda, berani ngasih fitur yang berbeda dibandingkan carrier-carrier sebelumnya. Jadi ini like lu coba sih. Kita bahas ke bagian belakang, plus nanti kita bahas untuk bagian back systemnya. Oke, kita bahas ke bagian belakang. Ini bagian yang paling penting juga dari sebuah tas carrier, apalagi tas carrier baru ya. Bisa lu lihat di bagian sini. Jadi ini tampilan back system dari Consina Rocamadour 50 liter yang tadi gue bilang. Ini mempunyai busa yang berbeda dari Consina yang sebelumnya, khusus untuk di bagian punggung ya. Kalau untuk bagian shoulder strap sama aja, nanti gue liatin juga. Yang pasti ini penampilan busa yang dipakai di Consina Rocamadour. Plus loop sentral juga modelnya kayak gini. Kita bahas satu-satu nih. Kita bahas dulu ada apa aja di bagian belakang sini. Yang pertama ada haul handle di bagian sini nih. Ini dikasih haul handle yang lebih besar dan lebih lebar tentunya. Jadi ketika lu mau memindah-mindahkan carrier ini, lu hanya perlu untuk memakai satu tangan aja di sini. Jadi ini handle-nya dikasih lebih luas. Terus fitur yang berikutnya ada load lifters di bagian sini nih. Nah, ini di bagian shoulder strap-nya itu bisa lu setting nantinya. Nih, ini kan ada tali-tali gini, bisa lu ke belakangin, bisa lu ke depanin. Kalau untuk settingan torso gua sih, gua dimaksimalkan untuk ke depan sini nih. Nah, dimaksimalkan ke depan sini biar nantinya di sini juga tidak terlalu banyak ruang. Tinggal lu setting, nantinya tinggal tarik di sini aja. Untuk load liftersnya, sebetulnya ini fitur yang dipunyai oleh semua tas gunung. Cuman yang membedakan di sini lebih fleksibel di bagian yang menempel ke shoulder strap sininya. Jadi lebih enak lah untuk si shoulder strapnya tuh bisa disetting di sini. Terus di sini ada tali dada lah ya, kita bilangnya ada tali dada. Ada tali dada yang mempunyai bahan elastis di sini nih, jadi bisa disesuaikan juga, tidak terlalu sakit untuk dipakai di dada atau menempel di dada nantinya. Terus untuk di bagian hip beltnya di sini udah ada pocket, ada 1 sama 2. Nih, jadi pocketnya tuh ada 2 ya. Nah, ada 2 pocket. Jadi jangan takut untuk penyimpanan barang-barang, bisa disimpan di hip belt juga, karena di sini mempunyai ruangan, ada 2 ruangan. Oke, itu fitur-fitur yang ada di bagian back system. Nah, pertanyaannya sekarang, back systemnya enak gak sih bang? Itu aja langsung dah, karena memang lu pasti pengen taunya itu. Enak gak sih back system dari Rocamadour ini? Karena memang kalau kita memilih tas gunung itu, kenyamanan itu paling penting, paling nomor 1. Gue bahas dulu di sini. Jadi ada 2 jenis busa, 3 jenis busa yang terasanya tuh beda ketika menempel ke punggung kalian. Yang pertama itu adalah busa yang ada pada shoulder strap. Jadi busa yang ada pada shoulder strap ini sebetulnya busa yang digunakan di Consina sebelumnya yang gua rasain. Jadi tidak ada perubahan busa yang ada pada shoulder strap ini yang gua rasain ya. Kayak gua ngerasanya, oh ini sama aja nih. Cuman yang menempel di punggung itu dikasih lebih mulus, lebih empuk di sini. Nih kalau lu pakai di sini ini empuk banget nih di bagian busa-busa sini. Nih. Gue pun kemarin sebetulnya udah underestimate ya ketika melihat, oh busanya kok tipis banget kayak gini. Tapi ketika nempel di punggung tuh, oh iya sih emang empuk sih. Jadi kayak busa-busa premium gitu. Kayak lu tidur di kasur-kasur yang emang harganya di bawah rata-rata. Itu kan empuk juga, tapi empuknya tuh kayak ngempos gitu ya. Kalau ini tuh lebih empuk juga, tapi lebih berkualitas gitu. Kayak lebih premium lah untuk si kualitas bantalan yang ada di back system atau busa, kualitas busa yang ada di sini.
Dan untuk di bagian hip beltnya pun terlihatnya sama nih untuk kualitas busanya nih. Bisa lu lihat aja di sini kualitas busa yang ada di hip belt. Cuman yang gua rasain di hip belt itu cenderung lebih keras nih, lebih kerasa kayak lebih kaku untuk di bagian hip beltnya. Nanti gua jelasin sambil gua pakai ya untuk di bagian hip beltnya. Yang pasti untuk di bagian hip beltnya sini, ini bisa dibuka karena di sini ada velcro gitu. Ada velcro di bagian tengah. Jadi ketika lu nantinya mau membersihkan si hip belt ini lebih bisa dibuka nih. Jadi untuk si beltnya itu bisa dibuka, di bagian dalamnya ini ada semacam velcro gitu. Lu nantinya buka untuk tali-tali di sini, di kiri dan di kanan untuk memudahkan pembersihan si hip beltnya, jadi bisa dibuka di sini. Terus di bagian ukuran torsonya pun bisa disetting nih untuk ukuran panjang dari torso seseorang di sini bisa disesuaikan. Lewat mana? Lewat bagian tengah sini. Jadi kalau emang lu mau setting, dibuka dulu untuk si tali-tali yang ada di sini, yang ada di strap sini, buka dulu. Terus lu masukin tangan lu ke sini. Masukin tangan lu ke sini ya. Ke bagian belakangnya, sorry. Nah, di sini langsung ada bahan-bahan velcro gitu. Tuh, ada bahan-bahan velcro. Ini velcronya bener-bener nggak nanggung-nanggung sih. Untuk jangka panjang ini bakalan awet banget untuk velcronya. Jadi lu tinggal masukin tangan lu, buka aja. Kalau udah kebuka semua, tinggal lu tarik aja. Nah, di sini. Jadi di sini bisa disetting untuk ukuran panjang torso dari carrier ini. Di sini sih tidak ada ukurannya, tidak ada patokan M di sebelah mana, L atau S di sebelah mana. Yang pasti ini bisa disetting, disesuaikan dengan tinggi torso badan lu nantinya. Jadi ini termasuk back system yang adjustable. Oke, di sini ada bahan velcro-nya yang bagus. Yang gue suka di sini pakai bahan-bahan velcro yang kualitasnya itu ya kondisinya, masa ngasih yang jelek gitu kan. Plus yang di bagian dalam sininya pun dikasih bahan velcro yang bagus juga. Oke, intinya si torso ini jenis torso air comfort back system yang adjustable. Jadi bisa disetting untuk ukuran panjangnya aja ya. Jadi si carrier Rocca Medaur ini menggunakan air comfort system untuk si teknologi back systemnya, yang mana menggunakan busa yang empuk dibandingkan carrier-carrier sebelumnya di bagian pinggang sini. Cuman gue mau nunjukin testimoni gua atau perasaan gua ketika memakai carrier ini, dan akan gua kasih tahu di bagian hip beltnya nanti. Di sini gue isi barang-barang sebetulnya nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan juga, jadi lumayan untuk ngetes nih. Ini udah gue setting ukuran gua karena kemarin ketika carriernya datang, gua coba-coba settingan gua tuh enaknya kayak gimana, dan ini settingan gua. Jadi di sini tuh dikasih full untuk si tali di sini, dikedepanin semua. Terus lu pasang aja di sini tali untuk si hip beltnya. Terus tali dadanya di sini dipasang juga. Karena badan gua kurus nih, gua harus memaksimalkan tali yang ada di hip belt sini nih. Nih, tali yang ada di hip belt sini. Ini kan masih ada sisa tali banyak banget nih. Tapi karena gua kurus badannya, jadi harus benar-benar sampai habis untuk pengencangan dari hip belt ini. Oke. Kalau tali dada normal, paling diturunin sampai bawah aja untuk tali dadanya, karena ini bisa adjustable juga, bisa ke atas sampai ke bawah sini. Oke, gue jelasin satu-satu. Yang kerasa di punggung itu, yang tadi gue bilang ini bener-bener empuk, kualitas busa yang menempel di punggung itu lebih enak daripada Consina yang sebelumnya. Untuk shoulder strap sih sama aja menurut gue. Mau pakai ini kayak atau pakai si Tarebi kayak ini sama aja untuk kualitas busanya ya. Terus untuk si hip beltnya gue agak kurang nyaman. Terus terang aja, karena memang untuk di bagian hip belt sini terasa lebih kaku dan terasa lebih tipis untuk si busa yang dipakai di sini. Sebetulnya sih ini nggak tipis ya, ini tebal, cuman agak lebih keras aja yang kerasa ke gua. Dan di sini kalau gua ngomongin kenyamanan hip belt itu kan yang bener-bener kerasa dipeluk ya, kerasa dipeluk di bagian pinggang. Kalau ini kayak masih agak banyak celah gitu, nggak semuanya menempel ke bagian pinggang gua untuk busa-busanya. Jadi untuk di bagian punggungnya aman, untuk di bagian hip beltnya ini untuk badan-badan kayak gua, kalau gua pribadi sih agak kurang nyaman sedikit. Tapi mungkin kalau dipakai oleh orang-orang yang berisi sedikit dari gua gitu kan dibanding gua, ini akan lebih nyaman. Karena kalau gua pribadi, walaupun talinya udah dikencengin kayak gini, masih ada sela-sela yang tidak begitu nempel dan tidak terasa begitu meluk di bagian pinggang sini. Tapi yang paling penting di sini adalah bentuk torso yang dibuat di sini itu ideal banget.
Di bagian shoulder strapnya itu pas, di bagian ketinggian dari hip beltnya juga pas di atas tulang ekor gua, dan posisi busa yang menempel di bagian punggung itu kerasa semua, kayak ke bagian punggung sini sampai bawah itu emang bentuknya itu menempel semua ke bagian punggung gua. Jadi apa ya dibilangnya? Konstruksi, mungkin konstruksi yang dipakai di sini untuk torsonya itu benar-benar ideal dan kerasa enak banget. Dari semua tas-tas Konsina yang gua ngerasa enak kayak gini itu hanya serinya Traverse, Defiant, Centurion, sama ini kayaknya nih. 4 keril itu termasuk back system atau bentuk torso yang paling nyaman di ukuran torso gua. Yang mana tinggi gua tuh 170 cm, terus berat badan gua itu 55 kilo. Jadi untuk tas ini nyaman, pas untuk di punggung gua. Di samping tadi ada kelebihan sama kekurangannya juga, nanti bisa lu pertimbangkan aja lu lebih enak yang mana. Tapi kalau lu tanya nyaman nggak bang? Nyaman. Ini nyaman karena memang ada perbedaan busa yang dipakai di sini, ada perbedaan perasaan juga ketika memakai ini. Carrier ini ada perbedaan kenyamanan juga yang gua rasain di Carrier Rocamadour 50 liter ini. Bisa lu sikat aja kalau emang lu suka. Sejauh ini sih gua nilai si Carrier ini ya 7,5. Jadi bisa banget dijadikan alternatif pilihan untuk lu yang menyukai carrier-carrier model lebar kayak gini. Karena ada yang suka model-model carrier yang slim, terus ada model-model carrier yang lebar kayak gini, jadi tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan lu nantinya. Oke, kalau emang lu mau memilih si Carrier ini untuk menemani pendakian lu di tahun ini, di awal tahun ini atau di pertengahan tahun nanti, bisa lu sikat aja dengan klik link yang udah gua cantumin di deskripsi video ini. Ada warna hitam atau grey yang gua pakai di sini, terus ada warna hijau. Nah, ini ada warna hijau bagian depannya, untuk bagian belakangnya kayak gini. Ini hijau-hijau Konsina banget. Seperti logonya hijau. Terus di sini ada warna navy. Depannya kayak gini, terus di bagian belakangnya lebih banyak untuk warna navy-nya. Tinggal dipilih aja ya warna yang lu suka yang mana dengan harga 745.000, tapi kalau beli di toko yang gua cantumin di deskripsi video ini, semoga masih diskon di 600 ribuan. Oke, thank you banget. Jangan lupa like sama share di video ini, jangan lupa juga untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.